wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zakia Syarifah Hasanah. Saya asli Kalimantan Timur. Sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan di jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan diri dan karir yang diampu oleh Ibu dosen Desika Nanda Nurvita MPD. Nah, video ini berisikan tentang pribadi saya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya, berikut dengan kelebihan dan kekurangan saya, kemudian cita-cita saya, pendapat orang lain tentang diri saya, dan juga moto saya. Nah, di sini saya memegang moto khairun nasi anfa'uhum linnas, di mana manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, menurut penilaian saya, setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut juga bagaimana sih menjalankan kehidupan ini menjadi lebih baik. Saya memegang moto tersebut untuk menjalankan kehidupan saya sehari-hari. Di sini saya sendiri tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya adalah di mana saya suka membantu, karena menurut saya membantu itu menjadi kewajiban seorang muslim dan saya juga seorang muslim. Kemudian saya juga disiplin, di mana saya ketika mengerjakan belajar atau mungkin mengerjakan tugas itu saya memberikan waktu atau membuat jadwal di mana saya bisa menjadi seseorang yang disiplin. Saya juga orang yang terbuka, di mana ketika seseorang memberikan pendapat mengenai diri saya akan berusaha menerimanya dan menjadikan itu sebagai tombak untuk saya berbuat menjadi lebih baik lagi. Saya tegas, di mana ketika saya mendapatkan hal yang menurut saya tidak benar dan harus diluruskan, maka saya akan bersikap dengan tegas, alih-alih ketika itu bersangkutan dengan diri saya sendiri. Saya beragama Islam, meskipun saya dari Kalimantan Timur, saya keturunan Jawa, tapi saya asli orang Islam. Di sini, meskipun saya orang Jawa, saya juga memegang prinsip suku asli Kalimantan Timur, yaitu suku Dayak, di mana saya harus bisa menghargai orang lain. Di sini kelebihan saya biasa menghargai orang lain ketika orang lain itu berbicara kepada saya. Dengan seperti apa saya bersikap melihat tatapan mukanya, tatapan matanya, kemudian saya juga mengekspresikan bagaimana sih dia itu bercerita, seperti itu. Saya tidak hanya menghargai orang lain ketika berbicara, saya juga menghargai bagaimana sih usaha orang lain untuk membahagiakan saya atau mungkin berniat baik kepada saya. Itulah prinsip yang saya bawa dari suku Dayak asli Kalimantan Timur. Saya bertanggung jawab ketika saya diberikan kewajiban oleh seseorang atau mungkin orang di luar sana yang memberikan kewajiban kepada saya dan juga menjadi yakin kepada saya, dan saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya seorang yang penyayang, di mana ketika saya menemukan bertemu dengan seseorang dan orang itu baik kepada saya akan sangat menyayanginya, apalagi ketika orang itu menjadi orang yang paling dekat sama saya, seperti orang tua saya, teman-teman saya, dan juga orang yang sudah membantu saya dengan setulus hatinya. Saya juga perhatian, di mana saya yang pastinya saya suka berkorban. Saya berkorban untuk orang lain itu tidak hanya ingin mendapatkan imbalan, tetapi saya berkorban itu dengan niat saya juga pasti dibantu dengan orang tersebut, seperti itu. Di kemudian hari, entah itu kapan, saya percaya itu. Kelebihan saya lagi yaitu saya sebenarnya pemaaf ketika orang itu juga merasa dia itu salah, seperti itu. Saya akan memaafkan meskipun kesalahannya itu besar, tetapi ketika dia tidak sadar dengan kesalahannya, saya akan bersikap tidak memaafkan, karena memang itu juga menjadi pelajaran untuk dia, seperti itu, untuk mereka. Saya sebenarnya tidak bisa memendam amarah, tetapi ketika saya sering diganggu atau mungkin didahului untuk membuat marah, saya akan menjadi seseorang yang pemarah, seperti itu. Itulah kekurangan saya. Nah, lanjut di kekurangan saya yang lainnya, saya itu sebenarnya
suka menilai atau menjudge orang lain, dimana ketika saya melihat orang lain pertama kali atau first impression, saya itu sudah menilai orang lain dengan menjudge terlebih dahulu. Padahal saya belum tahu bagaimana sih pendirian kepribadiannya dia atau mungkin orang tersebut. Nah, seperti itu. Saya sebenarnya kurang cekatan karena menurut saya itu melakukan sesuatu itu harus dengan pemikiran yang lebih matang dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, seperti itu. Kemudian saya sebenarnya sedikit tidak rapi, maksudnya tidak perfeksionis ketika saya itu ingin misalnya keluar dari rumah atau di tempat kediaman saya. Karena apa? Saya termasuk orang yang rempong, dimana saya sebenarnya juga menyiapkan segalanya itu dengan lebih baik lagi. Nah, tapi menurut orang lain saya itu kurang bisa simple, atau mungkin saya itu sedikit banyak pertimbangan yang membuat saya menjadi orang yang sangat rempong seperti itu. Nah, saya juga suka berteriak karena di tempat kelahiran saya berasal dari hutan. Jadi menurut saya ketika saya ngomong itu terlalu nada dengan yang sangat pendek, itu saya berpikir orang lain itu tidak mendengarkan omongan saya. Jadi saya lebih suka berteriak ataupun berbicara lebih keras gitu. Kemudian saya suka kadang itu saya seperti ini. Ketika saya mendapatkan keadaan saya yang tidak baik, itu saya menjadi orang yang moodnya turun ya. Saya adalah moodian, dimana saya ketika tidak semua saya itu menjadi orang yang selalu bahagia, gembira atau mungkin ceria, tapi saya kadang juga menjadi orang yang pemarah, pemurung, dan juga terkadang nangis sendiri seperti itu. Nah, kemudian selain itu, menurut pendapat orang lain, sebenarnya saya itu baik, ya, saya baik dalam segala hal menurut mereka. Tapi saya rasa saya kurang baik dalam hal-hal tertentu, tetapi orang lain menilai saya adalah orang yang sangat baik. Nah, menurut pendapat orang lain juga, saya itu sebenarnya orang yang ringan tangan atau suka membantu dan juga mampu mengatasi permasalahan orang lain begitu. Sebenarnya kenyataannya saya juga seperti itu, tapi saya juga terkadang saya kurang bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi sendiri. Nah, itulah mengapa terkadang itu saya berpikir dengan membantu orang lain saya mungkin bisa membantu diri saya sendiri seperti itu. Nah, menurut pendapat orang lain juga sebenarnya saya itu orang yang sangat beruntung, di mana segala pendidikan saya mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah ini saya mendapatkan perhatian utuh dari kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya juga seorang pendidik, di mana juga mengutamakan pendidikan. Jadi saya menurut orang lain saya itu menjadi orang yang sangat beruntung, di mana pendidikan adalah menjadi hal yang nomor satu selain agama seperti itu. Nah, kedepannya saya juga sering melakukan hobi-hobi ya, atau mungkin sebelumnya saya melakukan hobi, yaitu saya suka membaca, di mana segala jenis buku itu saya beli kemudian saya baca, dan di situ saya mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan, tidak hanya dari luar rumah saya atau mungkin dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti itu. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil, bagaimana seorang itu menjalani kehidupan, bagaimana situ menyikapi seseorang, menyikapi sebuah masalah, itu saya belajar dari buku gitu. Hobi saya yang lain yaitu adalah jalan-jalan, dimana menurut saya dengan jalan-jalan itu saya bisa menghilangkan stres atau mungkin menghilangkan sedikitlah beban dalam diri saya seperti itu. Nah, kemudian saya juga menyukai dan saya tidak juga menyukai. Saya menyukai seseorang yang dimana orang itu bisa menghargai saya, kemudian orang itu juga bisa bekerja sama dengan saya, kemudian orang itu juga bisa berperilaku dewasa, berpikiran dewasa dan berperilaku sesuai dengan pemikirannya gitu. Saya sendiri juga menempatkan posisi diri saya sebagai seseorang yang bisa menghargai dan juga bisa menempatkan posisi di mana saya seorang yang dewasa seperti itu. Kemudian hal yang tidak saya sukai adalah ketika saya dikhianati, karena menurut saya
kepercayaan itu hanya satu kali. Ketika saya sudah dikhianati, maka saya tidak akan mempercayai seseorang tersebut atau mungkin orang lain tersebut, seperti itu. Kemudian hal yang tidak saya sukai lagi adalah ketika saya tidak diperhatikan dan juga tidak dihargai. Karena menurut saya ketika saya menghargai dan memberi perhatian, saya juga berhak untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian, seperti itu. Nah, kemudian cita-cita saya sebenarnya banyak. Dari kecil saya berkeinginan untuk menjadi seorang dokter, entah itu dokter spesialis atau mungkin dokter-dokter yang lainnya. Tapi kenyataannya ketika dewasa tidak dapat dipungkiri bahwa saya menjadi seorang dokter dalam hal perilaku, seperti itu. Itu sudah mewujudkan cita-cita saya di masa kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu cita-cita saya adalah membahagiakan kedua orang tua saya. Bagaimana sih ketika saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya, itulah menjadi cita-cita saya. Di sini saya tidak memberikan banyak tentang diri saya, tetapi saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan pastinya bisa memotivasi teman-teman ketika melihat video saya. Cukup sekian dari video saya. Semoga teman-teman semuanya sehat dan kita bisa berkumpul bersama kembali. Cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku saya selama video ini saya buat. Saya undur diri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.